Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arsip di Puspa. Jangan lupa follow, comment, like, and share, dan juga subscribe. Silahkan lonceng notifikasinya supaya kalau Arsip di Puspa upload video terbaru, kalian gak ketinggalan. Oke? Ya, selamat datang di Pegunungan Ural Utara di Uni Soviet tahun 1959. Bayangkan, udara menusuk kulit, dinginnya bagaikan raungan binatang buas yang tak terlihat. Di sana ada 9 pendaki ski yang berpengalaman. Semuanya berasal dari Institut Politeknik Ural. Mereka dipimpin oleh mahasiswa bernama Igor Dyatlov yang sedang dalam ekspedisi musim dingin berjarak 350 km. Tujuan utama mereka adalah Gunung Otorten. Tapi rute yang mereka lewati membawa mereka melintasi lereng bukit yang dikenal suku Mansi sebagai Kholat Syakhl, Gunung Kematian. Pada malam tanggal 1 Februari 1959, kelompok Dyatlov mendirikan tenda terakhir mereka di lereng Kholat Syakhl. Di hari terakhir mereka penuh dengan tawa dan canda, dan catatan harian tentang makanan ataupun sup hangat yang mereka nikmati. Di dalam tenda itu, mereka merasa aman, hangat, juga terisolasi dari badai salju di luar sana yang sangat menggigit. Tapi kemudian, keheningan itu tiba-tiba pecah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu pada pukul 21.45. Apakah itu dentuman yang memekakan telinga, atau getaran tanah yang tiba-tiba, ataukah raungan yang datang dari balik kegelapan badai salju? Tidak ada yang tahu pasti. Yang pasti sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mendesak, yang begitu menakutkan hingga memaksa 9 orang itu yang sudah berpengalaman itu tidak sempat membuka pintu tenda. Mereka berusaha untuk merobek, mencabik menggunakan pisau ataupun benda tajam yang ada di dalam tenda saat itu untuk membuat jalan keluar darurat. Mereka melarikan diri dalam kegelapan malam dan suhu minus 30 derajat Celcius. Pikirkan ini, semua perlengkapan ada. Sepatu boot, jaket, baju hangat, makanan mereka tinggalkan rapi di dalam tenda. Mereka berlari dengan panik dan sebagian besar hanya pakai baju tidur, kaos kaki, dan bahkan ada yang nggak pakai alas kaki, alias bertelanjang kaki. Gak mungkin kan? Di bawah cahaya rembulan yang samar, tampak 9 pasang jejak kaki yang terburu-buru, sebagian besar tanpa sepatu. Itu terukir di salju, menjauh dari tenda, menuruni lereng menuju hutan pinus yang jaraknya 1,5 kilometer. Penemuan yang nggak masuk akal, gila kan? Dan 26 hari kemudian, tim penyelamat tiba di lokasi perkemahan. Yang mereka temukan adalah pemandangan yang tak masuk akal. Tenda robek, terombok di lereng, terkoyak dari dalam, seolah-olah para penghuninya nggak punya waktu sedetik pun untuk membuka resleting tenda. Jejak kaki yang terpotong-potong itu menghilang setelah 500 meter, seolah-olah mereka disapu atau diculik atau oleh sesuatu yang tak terlihat. Tim pencari mengikuti jejak ke area hutan pinus, di mana mereka menemukan sisa-sisa api unggun yang kecil, nyaris tak berarti di tengah hawa yang sedingin itu. Di bawah pohon pinus besar, mereka menemukan 2 jasad pertama, Yuri Dorosenko dan Yuri Krivonisenko. Mereka hanya pakai pakaian dalam. Tangan mereka lecet, kulit hangus, seolah mereka mencoba memanjat ke pohon pinus setinggi 5 meter. 3 jasad berikutnya, termasuk pemimpin kelompok Igor Dyatlov, ditemukan tersebar antara pohon dan tenda. Seakan mereka mati saat mencoba kembali ke tenda untuk mengambil pakaian. Mereka tewas karena hipotermia. Namun penemuan yang paling mengerikan baru terjadi 2 bulan kemudian ketika salju mulai mencair. 4 jasad terakhir ditemukan di bawah jurang berlapis salju setebal 4 meter. Arsip Dwi Puspa. Mereka mengubur misteri-misteri lama ditumpukan debu.